Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi bab 10, yaitu tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Yang pertama yaitu ada cakupan perspektif. Cakupan perspektif ini menentukan bagaimana MIS baiknya dikembangkan dan digunakan dalam sebuah perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana mengenai hal-hal yang sedang dilaksanakan atau sedang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada moral, etika, dan hukum. Yang pertama yaitu ada moral. Moral merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Yang kedua ada etika. Etika merupakan satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Yang ketiga yaitu ada hukum, yaitu peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berdaulat. Materi selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu hak dan batasan akses data. Undang-undang yang mengaturnya yaitu ada Undang-Undang Kebebasan Informasi tahun 1966. Yang kedua ada privasi. Di sini privasi diatur oleh Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968. Yang ketiga yaitu ada kejahatan komputer. Di sini ada 2 undang-undang yang mengatur. Yang pertama yaitu Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Selanjutnya yaitu ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Pengguna komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, pengguna, serta hukum yang berlaku. Nah, hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak dapat didefinisikan demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini banyak diperhatikan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan akan budaya etika. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu credo perusahaan atau corporate credo. Pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Nah, tujuan credo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan. Itu memberitahu mengenai nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai program etika. Di sini yaitu merupakan upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Nah, terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai alasan pentingnya etika komputer. Nah, yang pertama yaitu ada kelenturan secara logis. Jadi, kelenturan secara logis ini merupakan kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua yaitu ada faktor transformasi, yaitu didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu secara drastis. Yang ketiga yaitu ada faktor ketidaktampakan. Nah, karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam, ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan yang rumit tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Materi selanjutnya yaitu ada hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada hak privasi, yang kedua ada hak untuk mendapatkan keakuratan, yang ketiga ada hak kepemilikan, dan yang keempat ada hak untuk mendapatkan akses.
Selanjutnya yaitu ada audit informasi. Dalam audit informasi ini ada dua. Yang pertama yaitu ada auditor eksternal atau external auditor. Di sini tugasnya yaitu memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Yang kedua yaitu ada auditor internal atau internal auditor. Tugas auditor internal yaitu melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ada jenis aktivitas audit. Yang pertama yaitu ada audit finansial. Audit finansial ini tugasnya yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua yaitu ada auditor operasional. Pada audit ini tidak dilaksanakan untuk memverifikasi untuk keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem pada tahap analis dari masa siklus perancangan sistem. Yang ketiga yaitu ada audit berkelanjutan. Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Dan selanjutnya yaitu ada jenis sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun, auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penerapan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama yaitu ada garis besar kode etik dan perilaku profesional ACM. Di sini ada 4 yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap kode. Selanjutnya yaitu ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Di sini yaitu ada masyarakat, ada klien dan atasan, ada produk, ada penilaian, ada manajemen, ada profesi, ada kolega, dan ada diri sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program-program yang mencakup hal-hal sebagai berikut ini. Di sini ada 6. Nah, yang pertama yaitu mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua yaitu mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga yaitu mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat yaitu mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima yaitu secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.